ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabatku sekalian, semoga Allah yang Maha Menatap memilih kita menjadi jalan manfaat. Karena salah satu indikator kesuksesan hidup seseorang, salah satu ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang oleh Allah dijadikan jalan manfaat bagi yang lain. Mengapa kita belajar? Agar kita bermanfaat. Makin banyak ilmu, makin banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Mengapa kita berlatih? Supaya semakin terlatih, supaya banyak yang bisa kita perbuat manfaat. Jadi kesuksesan kita bukan dari apa yang kita kumpulkan, tapi dari apa yang bisa kita distribusikan, manfaat yang kita distribusikan. Nah, rekan-rekan sekalian, salah satu manfaat yang penting sekali adalah kita menjadi agen perubahan. Bagaimana kita bisa menjadi jalan perubahan ke arah yang lebih baik. Nabi Ibrahim menginisiasi syariatnya tentang kurban. Dan setiap kali orang berkurban, ganjarannya mengalir kepada Nabi Ibrahim. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah ridho kepada beliau radhiyallahu anhu, tidak akan tertandingi amalannya? Karena beliau mendakwahi yang lain, dan yang didakwahi menjadi dakwah juga, dakwah dan ini akumulatif. Setiap kebaikan yang terjadi dari dakwah beliau itu mengalirkan pahala juga kepada beliau. Jadi luar biasa, hidup ini akan beruntung kalau kita senang sekali menjadi jalan perubahan. Jadi tolong digarisbawahi, jangan mengatakan saya ini merubah, ini agak ujub ya, tapi saya semoga jadi jalan perubahan. Ini dulu komplek ini sebelum ada masjid, saya rintis, bahasa saya ingin menunjukkan dirinya yang berbuat, dirinya yang berjasa, dirinya yang berjuang. Ini salah satu ujub namanya ya. Jadi hati-hati kalau ngobrol tuh ya. Kalau sudah terlalu banyak mengatakan saya, itu ide saya, itu gagasan saya yang merintis, saya yang berjuang, ini adalah saya. Nah, kalau orang seperti ini, dalam pikirannya memang cuma satu, yaitu bukan menuhankan Allah, tapi dia menuhankan penilaian, penghargaan makhluk dan dirinya ya. Ini bertentangan dengan Fatihah yang dibaca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, padahal dalam Fatihah itu hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Baik hadirin, kita sudah pegang rumusnya ya, bahwa kalau kita menginginkan bangsa ini berubah, kita kan lagi sedih-sedihnya ya. KPK yang dulunya kita sangat berharap menjadi jalan pilar kejujuran, sekarang banyak sekali masalah. Mungkin bagaimana bisa menyelesaikan masalah yang lain kalau internnya susah. Nah, begitulah kata sebagian ahli. Nah, tapi kita sibuk memikirkan KPK juga tidak selesai. Kita ngobrolin KPK juga tidak selesai. Siapa kita, betul? Ada yang seperti luar biasa dia membahas KPK itu, padahal dia sendiri di rumah nggak dipercaya ya oleh keluarganya. Udahlah Pak, nggak usah banyak ngebohong Bapak juga gitu. Nah, hadirin sekalian, mari kita urut. Kalau kita menginginkan negeri ini berubah, ya tarik. Mungkin yang terdekat dulu yang berubah. Tapi kalaupun itu susah, sebetulnya tarik, yaitu 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini kita yang berubah. Jadi rumusnya begini, kalau kita ingin orang lain berubah, jangan tuntut orang lain berubah, tapi tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Ini formulanya.
menuntut diri, membantu yang lain. Yang terjadi seringnya kita ini menuntut anak berubah, menuntut pendamping hidup berubah, menuntut karyawan berubah, menuntut tetangga berubah. Yang suka sering dilupakan adalah menuntut diri sendiri berubah. Padahal yang bisa merubah orang lain hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun, dan kita tidak kuasa membulak-balik hati siapapun. Yang kuasa adalah Allah, muqallibal qulub. Dialah Allah yang membulak-balik hati. Jadi yang bisa kita lakukan adalah satu, apa yang ingin berubah pada orang lain, ubah pada diri sendiri. Ingin orang lain disiplin, ya disiplinkan diri. Jangan sibuk menuntut karyawan disiplin, sibuk menuntut anak disiplin, tapi dirinya tidak disiplin. Jadi adakan pada diri kita, tuntut pada diri kita apa yang ingin ada pada yang lain. Ini penting hadirin sekalian. Ingin anak ramah, kita dulu orang tua yang ramah. Bagaimana anak dapat pelajaran ramah kalau orang tuanya galak? Ramah kalian ya? Gak bisa. Sabar, sabar. Innallaha ma'as-sabirin, tahu? Nah, gak bisa anak sabar. Sedang pelajaran sabarnya aja sambil ngamuk. Jadi sebetulnya mendidik orang lain yang utama itu adalah menuntut diri. Apa yang ingin ada pada yang lain? Aduh, bangsa ini kok banyak korupsinya, banyak yang tidak jujur. Udah jujurlah diri. Kita tidak bisa menuntut orang lain harus selalu jujur, walaupun kita sangat ingin. Yang bisa kita lakukan adalah menuntut diri jujur. Jangan sampai mendapat sertifikat anti korupsi, sesudah itu ketangkap. Nah hadirin sekalian, krisis terbesar kita adalah krisis keteladanan. Keteladanan ini artinya kemampuan menuntut diri. Ingin orang sopan, kita saja yang sopan duluan. Ingin orang dermawan, kita dermawan duluan. Ingin orang sholatnya baik, kita sholat perbaiki duluan. Ingin pendamping hidup nggak marah-marah, ya kita yang jangan marah-marah duluan. Dengar dong kalau saya bicara, kita aja jadi pendengar duluan ya. Jadi apapun yang baik yang ingin ada pada diri orang lain, ya harapan kita adakah pada diri kita? Nah kalau kita mengubah diri yang dalam kendali kita saja sudah tidak bisa syariatnya, apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain? Halo? Kenapa jadi pada melotot gini ke saya? Nah titik terlemah kita tuh sibuk aja mikirin orang lain. Sibuk itu salah, ini salah, dikomentari, diposting. Padahal nggak ada yang berubah karena dirinya juga nggak berubah. Dapat postingan ini, kirim lagi oleh kita, itu hanya memuntahkan ketidaksukaan aja sebetulnya. Kan ada kalau di grup tuh yang seksi negatif aja, ya. Bagian komentar jelek, semua tadi komentarin jelek. Sebetulnya komentar dia di grup itu hanya memperlihatkan kualitas seseorang. Hati-hati nih yang punya banyak grup. Saya juga banyak grup, bagian baca, nanti kalau udah yang komentar negatif, udah cirinya ada tuh orangnya tuh, itu lagi negatif aja, dan nggak memberi solusi. Hati-hati nih hadirin sekalian. Jangan-jangan dia di rumah, di lingkungannya juga bagian daripada masalah, bukan bagian dari solusi. Pada mikir apa ini? Mikirin saya ya, si Agim juga banyak salah. Nah begitulah hadirin ya. Ciri khas ya, orang yang sulit berubah adalah orang yang sangat terdominasi memikirkan kesalahan orang lain. Karena orang yang sibuk dengan kesalahan orang lain, kecenderungannya lalai dari kesalahan dirinya sendiri. Orang yang lalai dari kesalahan diri sulit sekali tobat.
sulit sekali memperbaiki diri. Jadi kalau ada orang yang sibuk aja nyalahin orang, ini salah, itu salah, itu salah, nah, dia adalah sumber masalah. Punten ya, pernah suatu saat ada seorang ibu, semoga Allah menyayangi ibu ini, minta waktu bicara. Saya boleh curhat, minta solusinya, silakan Bu. Ini anak saya, sekarang anak saya tuh betul-betul di luar kendali saya, susah diatur. Menurut ibu apa kira-kira penyebabnya? Satu, suami saya penyebabnya tuh, dia tidak jadi contoh, kelakuannya, ibadahnya, ilmu agamanya. Ini awalnya suami saya. Ada lagi selain suami ibu yang menjadi sumber masalah anak berubah begini? Sekolahnya borju, jadi teman-temannya tuh borju, dan guru-gurunya juga hanya ya ngajarnya tuh nggak pakai hati. Ada lagi teman-temannya nih, teman-temannya tuh pecinta grup Korea semua. Ini kawan-kawannya tuh jarang, walaupun di sekolah Islam tapi nggak ada suasana Islami dari obrolannya di medsosnya. Oh, gurunya salah, kawan. Terus apalagi Bu, ini zaman ini yang ngaco nih, yang bikin anak saya ngaco nih, karena teknologi ini ngerusak anak saya. Dari obrolan itu satu yang nggak saya temukan, ngaku dirinya salah. Oh, berarti udah ketahuan ini sumber masalahnya ya. Kira-kira siapa sumbernya? Si emak ini ya. Karena orang yang sibuk menyalahkan orang lain itu enggak terucap saya yang salah, saya sebagai ibunya yang selama ini kurang jadi contoh, kurang mendidik pakai hati, kurang doa. Nah, perkataan itu waduh nendang sekali untuk perubahan. Jadi satu, mari kita menuntut, barang siapa yang menginginkan perubahan, pertama sekali ubah diri sendiri. Dan mengubah diri sendiri itu harus lillahi ta'ala, bukan untuk dinilai keluarga, bukan untuk dianggap sebagai bapak yang baik, karyawan teladan, pemimpin yang bijaksana. Gak ada perlunya kita dipuji orang. Perlunya cuma satu, kita memperbaiki diri dan Allah ridho. Halo? Lagi mikir apa ini? Oh, dari tadi gini-gini terus kepalanya kan? Sama nih yang di Zoom juga ngangguk-ngangguk. Kalau misalkan, ini anak pemalas, langsung tanya, saya pemalas tidak? Tapi saya sudah ngasih contoh berapa hari, kan baru kemarin ngasih contohnya juga, dan besok belum tentu. Seperti ada seorang dulu cerita, bapak-bapak sesudah dengar ceramah begini langsung rajin Pak, bangun tidur sesudah nimba, karena di kampung nimba, menuhin bak, nanak air, kemudian ngepel, beres-beres, baru sholat, pagi-pagi tuh udah beres rumah tuh, niatnya ngasih contoh. Istrinya bangun, lihat semua ini, anak-anak si bapak tuh udah sembuh katanya, gitu ada disebut cager dalam bahasa Sunda. Kenapa saya sudah jadi contoh malah dianggap sembuh? Ya tuh baru sehari. Selalu memerlukan waktu ya. Dua, apa yang kedua? Kalau kita ingin melakukan perubahan, sesudah kita usahakan apa yang akan kita sampaikan, jadi klik ya, lisan, sikap, hati diusahakan sama. Kan ada yang cuman bagus casing tapi hatinya enggak. Nah, ini enggak boleh nih. Kalau kita memperbaiki diri itu harus utuh. Ini sebuah proses hadirin, tidak seperti membalikan tangan, dengar ceramah ini langsung soleh yang dengar, atau nanti saya siapa yang dengar ya. Harus sebuah proses ya. Saya juga umur 60 kayak gini, aduh kalau udah tafakur teh, ya Allah saya teh udah tua, kenapa belum sematang semestinya, sedih gitu ya.
sebuah proses. Yang kedua adalah diklatna. Jadi kita harus kepada yang lain itu bersifat membantu dengan diklatna tuh 3 ya, mendidik supaya paham bukan tahu ya. Jadi kalau kita mendidik tuh bukan memberitahu tapi membantu paham. Karena kalau memberitahu belum tentu paham. Yang kedua, melatih. Kita tuh dalam posisi orang sekarang paham kuda, belum tentu bisa berkuda. Dan membina, karena orang turun naik. Jadi mendidik supaya paham, membantu supaya paham, melatih supaya bisa, dan membina supaya istiqomah. Ini sebuah proses yang pasti pakai waktu nih hadirin. Membuat orang paham itu tidak seperti membalikan tangan. Al-Quran saja 23 tahun sesudah Rasulullah jadi contoh bagaimana Quran itu hidup dalam keseharian. Beliau mendidik supaya para sahabat paham. Beliau juga melatih supaya bisa mengamalkan, dan beliau tetap membina supaya istiqomah, diklatna. Ini penting hadirin sekalian. Jadi jangan suka ingin serba instan. Memang bagus kalau sekali bicara seperti tukang sihir di zaman Nabi Musa ya. Mereka mengeluarkan tongkatnya dan orang-orang melihat, ini ular, padahal ilusi mata orang yang disihir sehingga melihat tongkat itu seperti ular. Tetapi ketika Nabi Musa dengan mukjizat dari Allah, ternyata tongkatnya jadi ular betulan dan memakan ular-ular tukang sihir itu. Mungkin dalam pandangan orang-orang di sana ular makan ular, tapi dalam pandangan tukang sihir ular makan tongkat dia, dan itu ular betulan. Makanya langsung tersungkur, mereka beriman kepada Tuhannya Musa. Sampai Fir'aun marah, mau dipotong katanya tangan, bersilang tangan dan kaki dan disalib. Tapi mereka sudah tidak takut. Ini hidayah tercepat, makrifat tercepat, Pak. Jadi melihat mukjizat dari tukang sihir itu langsung tersungkur sujud. Nah, ini semua min fadli rabbik, Allah yang membulak-balik hati. Makanya kita tidak bisa membulak-balik. Ternyata ada juga anaknya Nabi Nuh yang tidak mau. Ayahnya Nabi Ibrahim juga tidak mau beriman. Benar? Istrinya Nabi Lut juga tidak mau beriman. Jadi yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Tugas kita mendidik, melatih, membina adalah amal soleh. Jadi kita harus meyakini yang membulak-balik orang itu adalah Allah, dan kita ini harus lurus dalam niat dan cara dalam mendidik, dalam melatih dan membina. Begitu hadirin. Jadi jangan heran punya anak 4, 3, 5 kok beda-beda ya. Ya memang Allah yang menciptakan anak beda-beda tuh. Posturnya, wajahnya, bakatnya, karakternya, betul? Ada yang sensi, aduh dikit-dikit tersinggung. Ada yang manja, ada yang berdegong, waduh ngeganggu ini mah ya. Ada yang pendiam, ada yang ngomong, ada yang ngebodor terus ya. Semacam-macam. Aya licik ya licik, ya nakal, ada itu ya. Coba yang anaknya satu memang rada susah ngebeda-bedain ya, ada tunggal. Tapi yang anaknya 11 mah aduh seru ini hadirin. Seru sekali itu. Masya Allah. Karena semuanya ciptaan Allah.
Orang tua tidak bisa menggambar satupun anaknya, tidak bisa mendesain. Nah, yang paling penting adalah mendidik, membina, dan apa yang sama dari anak yang berbeda itu. Nah, yang sama tuh hatinya itu menyukai kasih sayang. Makanya dalam diklatna itu auranya adalah aura rahmatan lil alamin. Ini serius dalilnya Ali Imran berapa? Yang biasa saya baca tuh 156 ya. Fa bima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min hawlik. Hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut, wahai Muhammad. Sekiranya engkau bersikap kasar, bersikap keras dan berhati kasar, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh dari sisimu. Fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampunan bagi mereka, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sekira engkau sudah bulat tekad, pasrahkan kepada Allah dengan tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tawakal. Jadi maaf ya yang galak-galak, yang emosional dalam mendidik, melatih, membina, tidak bisa. Wah, masa harus lembah lembut? Bukan harus marah, tegas harusnya. Kalau tegas itu tidak perlu marah-marah. Bedanya apa? Kalau tegas, kalau marah itu adalah kepuasan nafsu. Kalau ketegasan itu adalah keadilan. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hakim itu tidak boleh marah-marah yang saya tahu. Gak boleh hakim bawa tas banyak. Kok itu tasnya isinya apa? Palu cadangan. Buat apa itu? Banyak terdakwa yang menjengkelkan. Rasakan tung, nggak boleh hadirin. Tidak boleh emosi saking jengkelnya dirempar palu. Tidak, harus. Nah, orang tegas itu pasti dua kuncinya. Satu fakta, yang kedua aturan. Nah, jadi kalau mau marah, bukan marah tapi tegas dan santun. Ya. Kalau marah itu kecenderungannya tidak jelas dan makin tidak terkendali. Pakai dong matanya. Mata kamu di mana? Kata pembantu tuh, ini Bu. Ibu juga tahu monyong. Jadi si ibu yang monyong. Karena nggak mungkin nyebut monyong begini ya. Dasar kamu ini orang kampung. Kata bibi, kita kan di kampung se-RT. Begitulah hadirin. Kalau orang marah tuh sekepikirnya, akalnya jadi turun. Maka jangan biasakan mendidik dengan penuh kemarahan. Susah lah ya. Kita juga tidak mau dididik dengan kekasaran. Wah, bagaimana doa kalau pendidikan militer, pendidikan ya kedisiplinan, ya bukan pakai marah-marah, pakai tegas. Mikir semua. Aduh, saya barusan marah nih di rumah sebelum ke masjid. Lihat aja suasananya. Kalau kitanya nggak benar, pasti nggak enak hati kita. Dan harus ingat ya hadirin, bahwa semua ini tidak seperti membalikan tangan. Ada yang lama berubah, ada yang cepat berubah. Ini santri di pesantren itu latar belakang orang tuanya tuh macam-macam. Dari ribuan santri berarti ribuan keluarga, betul? Macam-macam sekali. Ini pernah ada 2 santri, waduh bertengkar, walaupun tidak sampai fisik ya, tapi mereka tidak akur. Kenapa? Karena standar rapihnya beda. Katanya, kamu yang rapi dong tempat tidurnya. Kata siapa nggak rapi? Segini rapihnya. Rupanya beda standar Pak. Yang satu lahir dari keluarga yang sangat rapi, jadi kurang rapih dikit udah dianggap tidak rapi. Nah, satu yang tidak pernah rapi, jadi rapi sedikit udah luar biasa rapihnya.
menyamakan standar ini perlu waktu. Dan belum tentu konsisten nih Pak. Ada yang hari ini berubah lagi, mood berubah, besok kita turun lagi. Nah kita harus siap dengan semua ini. Jangan sekali nasihat semua beres, semua bagus. Itu membuat kita tidak realistis. Karena kita juga aki-aki belum berubah. Betul kek? Kita aja pensiunan kayak nggak robah-robah. Waktu SMP dikit-dikit marah. Waktu kuliah dikit-dikit tersinggung marah. Lagi kerja marah. Aki-aki pensiunan marah-marah juga. Jadi kayak ada masalah, jawabannya tuh salah terus, salah lagi, salah lagi, salah lagi. Kenapa? Karena memang tidak ada program perubahan diri. Yang ada tuh nuntut saja orang lain berubah. Yang ke berapa nih? Jadi diklatna itu harus dibungkus dalam rahmat, ya. Ali Imran 159 tadi itu ya, kalau tidak salah ya. Yang ketiga adalah, nah ini dia Pak, satu hal yang luar biasa pentingnya sesudah kita niat ikhlas memperbaiki diri lillahi ta'ala, kemudian diklatna dengan rahmatan lil alamin, lemah lembut, penuh kasih sayang. Dan yang ketiga adalah ketulusan mendoakan. Ini dia yang rada jarang tuh. Jadi tugas guru itu bukan hanya memberi contoh, bukan mendidik melatih, tapi mendoakan. Tidak semua orang senang mendoakan yang didakwahinya. Seberapa sungguh-sungguh dan seberapa ikhlas kita mendoakan orang lain supaya baik. Karena ada yang cuman sampai ke ngomong aja, nasihat, ngajar, tapi nggak ada tuh di hatinya tuh perasaan cinta, sayang, ingin yang dididiknya ini berubah. Ayo pertanyaannya, berapa hebat kita doa agar Allah merubah? Kalau nasihat, ayo sing soleh atuh baca Quran. Kita baca Quran enggak. Allah lihat nih bapaknya cuma nyuruh ngaji nak, kalian harus ngaji. Bapak bangga sekali. Ada. Padahal Allah tahu bapaknya jarang ngaji. Hantem, amen namanya ya. Raja WA terus berita dunia dibaca terus, tapi berita dari Allah, kalam Allah enggak dibaca, enggak ada waktu. Dan Allah tahu. Terus bagaimana kita ngarap-ngarap anak bisa pecinta Quran, sedang Allah tahu kita nggak ada cinta sama sekali, cuma nyuruh. Tapi kan saya yang mendatangkan guru ngaji, ya kurang kata ya. Mari kita tingkatkan doa. Lihat anak doa, ingat anak doa. Terus sambil istighfar kita minta ampun, jangan-jangan anak jadi kayak gini karena dosa saya. Lalu, tapi ini anak sekarang remaja kayak gitu. Ingat kita remaja kayak apa, ya kan? Kita kan tobatnya ketika pensiun aja, ya kan? Karena nggak ada lagi kerjaan, jadi mending tobat tuh lah. Apalagi sekarang teman-teman di grup reuni itu, di grup SMA udah pada meninggal giliran. Waduh, itu makin tobat kededet namanya. Mari kita tanya sejauh mana kita doa minta ampun dan doa supaya mampu menjadi jalan perubahan, dan doa supaya yang kita harapkan berubah bisa berubah. 4. Berapa barusan? 3 ya. Terserah aja, saya nggak akan bertengkar masalah nomor, ya silahkan. Karena ada yang udah nomor 5 duluan katanya. Nah yang keempat adalah carikan lingkungan. Jadi environment ini adalah mempercepat bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut terbawa harum, bergaul dengan pandai besi, bisa bau bakaran. Dulu tamat SMA ada yang pergi ke Gontor, ada yang pergi masuk Akabri ya.
Sesudah 4 tahun teh beda tuh. Yang satu mau ngobrol bahasa Arab cascis dengan bahasa Inggris, dengan yang satu lagi waduh badannya jadi tegap. Lingkungan yang membentuk. Makanya di rumah buat lingkungan yang satu frekuensi, sekuat tenaga ya. Cari teman-temannya yang bisa membantu memperbaiki frekuensi. Ini sangat membantu. Salah milih teman, udah masalah itu. Makanya ini bapak-bapak yang di masjid ini suka nunggu syuruk, Masya Allah, itu saling berpengaruh satu sama lain. Ada yang selesai sholat ngaji, itu yang lihat itu terinspirasi tuh Pak. Wah itu ngaji, saya juga pengen ngaji. Jadi kalau dapat lingkungan baik, itu sangat membantu bagi perubahan kita. Dan ini harus diusahakan baik bagi kita maupun bagi keluarga, bagi teman, bagi lingkungan kantor kita, buat sebuah lingkungan yang kondusif untuk perubahan. Yang kelima, yang tidak kalah pentingnya, aku jadi dari tadi penting-penting, memang penting semua. Nomor itu karena nggak mungkin aja nomornya satu semua ya. Jadi ini 1A, 1B, 1C ya. Nah yang kelima adalah harus hati-hati tentang konsumsi pakaian. Harus kita upayakan kehalalannya ini lebih warok ya, lebih terjaga. Karena kalau sudah termasuki makanan haram, pakaian haram yang tidak segera ditaubati, ini keharaman yang ada pada diri kita ini akan mudah membuat pikiran haram. Mata juga senang nanti melihat yang haram, omongan-omongan yang haram, perbuatan juga bisa perbuatan yang haram karena keharamannya sudah mengalir di darah dagingnya. Oleh karena itu harus berusaha keras untuk mengkonsumsi, memakai yang halal-halal. Ini sangat membantu perubahan. Makanya kalau ada orang tua yang sayang ke anak tapi bisnisnya tidak halal ya tapi itu ada bapaknya ditangkap, dipenjara karena ngambil yang tidak halal, tapi anaknya jadi baik. Gimana itu? Wallahu alam. Sangat boleh jadi di penjaranya tobat nasuha. Ampun ya Allah. Nah tobat ini diterima Allah, dibersihkan, kemudian Allah balikan hati anaknya atau neneknya doa habis-habisan ingin keturunan yang soleh gitu ya, dan dikabulkan. Masya Allah. Makanya kita ikhtiar saja. Mungkin belum 100% kita bisa bersih, tapi sekuat tenaga bersih-bersih ya. Karena ada yang dulu menganggap ini baik-baik saja, tapi seiring dengan pengetahuan jadi tahu ini jadi kurang baik ya. Ada yang dianggap normal-normal saja awalnya karena kurang iman dan kurang ilmu, tapi Allah sudah memberitahu sekarang bahwa ini sesuatu yang tidak halal. Nah hadirin sekalian, semuanya ini harus siap dengan proses ya. Sebagai orang-orang yang punya tanggung jawab berubah, jangan lupa bahwa yang kuasa membulak-balik dan mengubah segalanya adalah Allah. Perbaiki diri itu sebagai amal soleh kita supaya Allah suka, diklatna roh dengan kasih sayang juga supaya Allah ridho kepada kita, bukan kita yang mengubah. Kemudian kita upayakan juga doa karena yakin Allah yang bisa mengubah. Kita carikan lingkungan karena itu juga yang Allah suka, dan kita jaga kewaruan ya, kehalalan ini bagian yang paling Allah suka. Oleh karena itulah kita lakukan semua ini lillahi ta'ala. Jadi bukan untuk dipuji, bukan untuk dikagumi, dan tidak menjadi alat ukur sukses. Wah orang itu anaknya baik-baik sekaligus semua. Mungkin ada yang anaknya yang kurang baik, tapi orang tuanya juga disukai Allah. Sebagaimana Nabi Nuh ya,
Nabi Lut ujian di rumahnya ada. Bukan, tidak terasa ini rekan-rekan sekalian sudah mendekati jam 6. Mudah-mudahan ilmu yang tadi kita bahas bersama bisa menjadi bahan tafakur kita. Jadi kalau lagi diem teh selalu tanya, saya itu memberi contoh apa sih? Saya itu memberikan keteladanan apa? Cocok tidak dengan yang dicontohkan Rasul? Itu harus tuh Pak, pertanyaan itu tuh Pak. Saya itu udah tua, ngasih contoh apa? Kelakuan saya tuh pantas enggak kayak gini? Ngomong saya pantas enggak ya? Gurau saya pantas tidak ya? Saya berusaha ke masjid ibadah, tapi kelakuan saya tuh cocok enggak sih dengan usia? Jangan sampai usia menjelang udahan ya, maaf ya hadirin sekalian, menjelang akhir tetapi kelakuan kayak telat aja gitu. Nah kita harus pikirkan terus, seiring dengan usia tuh harusnya makin matang, makin bijak, makin kalem, terutama yang asalnya seneng heboh gitu, siogianya makin matang. Dan ini ke masjid itu salah satu diantaranya adalah tafakur seperti itu. Saya memberikan contoh apa di rumah, di lingkungan, di sekolah, di kantor gitu. Nah mudah-mudahan dengan demikian kita bisa menemukan hal-hal yang harus kita perbaiki, dan kalau ketemu segera tobat dan segera bikin program perubahan diri ya. Terima kasih sahabat-sahabatku sekalian, semoga ada hikmah dan ada manfaatnya, dan Allah berikan kemampuan kita berubah dan kita dijadikan jalan perubahan bagi saudara-saudara kita lainnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabban nas idhibil ba'sa isfina ya Allah, anta syafi la shifaan illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami, ampuni dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Engkau yang menggenggam lahir batinnya ya Allah. Berikan ketenangan bagi yang hatinya selalu resah gelisah. Karuniakan keyakinan kepadamu bagi yang masih ragu. Beri hidayah ya Allah bagi hamba-hambamu yang belum mengenalmu. Tuntun ke jalan agamamu dengan benar ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, doa yang kau ijabah, lahir batin sehat walafiat. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Indahkan hidup kami dengan akhlakul karimah. Sempurnakan karuniamu ya Allah dengan menjadikan kami orang yang istiqomah dan akhir hayat husnul khatimah. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih sahabatku sekalian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.